Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen keuangan, yang dimana berkaitan dengan pertama, keputusan investasi, kedua, keputusan pendanaan, ketiga, keputusan bagi hasil dan dividen, keempat, keputusan zakat perusahaan. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi yang dilakukan merupakan tindakan manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa datang. Investasi menurut perspektif syariah merupakan bagian dari fikih muamalah. Maka berlaku kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perbedaan. Yang pertama, soal memperoleh keuntungan. Kalau investasi konvensional pasti menggunakan suku bunga, sementara investasi syariah akan konsen menggunakan sistem bagi hasil. Artinya, investasi versi ini bebas dari unsur riba, gharar, dan hal yang merugikan lainnya yang justru diharamkan dalam Islam. Kemudian, yang paling penting, di awal menjalankan investasi syariah, mesti pakai akad meliputi akad kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, dan akad bagi hasil dan mudharabah. Sementara kalau konvensional, simple, hanya menekankan kesepakatan tanpa jelas aturan halal atau haramnya. Poin ketiga yang membedakan investasi syariah dan konvensional adalah tujuan dari investasi itu sendiri. Umumnya hanya untuk meraih return setinggi-tingginya. Beda dengan investasi syariah, hal itu bukan tujuan utama, justru mengedepankan SRI. Contoh pengimplementasian yaitu deposito di bank, obligasi emas, properti, saham, reksadana, mata uang asing, dan barang-barang koleksi. Kebijakan utama kedua setelah kebijakan investasi adalah kebijakan pendanaan. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan struktur modal optimal dalam kaitannya dengan pendanaan aktivitas investasi perusahaan. Sedangkan menurut perspektif syariah, pendanaan adalah tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program atau proyek, meskipun biasanya dalam bentuk uang. Ini juga dapat berupa tenaga atau waktu dari suatu organisasi atau perusahaan, yang dimana menggunakan prinsip Islam atau syariah. Perbedaan. Pendanaan syariah merupakan pembiayaan yang sifatnya syariah dan memang disediakan untuk bisa dijadikan alat bantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan, di mana menggunakan prinsip serta akad-akad syariah. Akad-akad yang digunakan di pendanaan syariah yaitu murabahah, wadiah, mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan pada pendanaan konvensional berbicara tentang kontrak bunga, di mana pemilik dana menyimpan dana ke pemberi pinjaman. Persen bunga hasil yang diperoleh tetap tanpa memperhatikan pendapatan suatu pemberi pinjaman. Contohnya seperti simpanan tabungan. Dari keempat produk simpanan tersebut, saving deposit yang paling populer dan banyak digunakan masyarakat. Kemudian simpanan deposito, tabungan berjangka, tabungan giro, kredit investasi, kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit profesi. Ketiga, keputusan bagi hasil atau dividen. Menurut Van Horn,
1980, kebijakan penting ketiga dalam manajemen keuangan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembalian saham. Sedangkan menurut perspektif syariah, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Mengutip dari Warren Differs, dalam keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu musyarakah dan mudharabah. Perbedaan. Salah satu perbedaan bagi hasil yang utama di mana antara bank syariah dan bank konvensional adalah prinsip yang digunakan. Di bank syariah, prinsip yang dipakai adalah prinsip syariah, di mana di dalam melakukan kegiatan bisnisnya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga yang dianggap riba. Dikutip dari buku seri literasi keuangan industri jasa keuangan syariah, disebutkan sistem bagi hasil inilah yang cenderung lebih stabil dalam merespon shock. Sementara pada bank konvensional dengan sistem bunga bank yang berbasis utang, bank harus menanggung seluruh resiko bisnis dan keuangan yang ada ketika guncangan terjadi di sisi aset bank. Sehingga bank konvensional berbasis utang akan sangat rentan terhadap berbagai jenis resiko dan stabilitas sistem perbankan yang cenderung rapuh. Pada dasarnya, bank bagi hasil dan bunga adalah balas jasa untuk atas penempatan dana yang mereka lakukan. Sistem bunga pada bank konvensional seringkali dikategorikan sebagai riba, yaitu pengambilan tambahan premium sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan pendekatan lain, yaitu bagi hasil dengan kebijakan yang sedikit berbeda. Di antaranya sebagai berikut. Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Sedangkan pada bagi hasil syariah, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan pada bagi hasil syariah, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Contohnya, bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah. Bagi hasil yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil, artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor real. Penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis produk simpanan, perkiraan, pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Yang keempat, keputusan zakat perusahaan. Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan serta keuntungannya. Sistem zakat perusahaan tergantung bidang perusahaan tersebut. Perbedaan, apabila suatu perusahaan menggunakan prinsip syariah, berarti mendapatkan beban zakat perusahaan, sedangkan konvensional tidak. Atau dengan kata lain, jika bentuk bagi hasil adalah bunga atau bank konvensional, maka tidak dikeluarkan zakat atas bunga tersebut, karena dikategorikan oleh sebagai besar ulama sebagai dana haram. Contoh, sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari 3 bentuk.
Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus disakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana, serta kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai fungsi manajemen keuangan. Terima kasih.